Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Forum Lingkar Pena Jakarta. Kali ini setelah kita ngebahas berbagai macam literasi terkait literasi yang ada di Indonesia, kali ini kita bakalan ngebahas salah satu novel yang sampai sekarang sih banyak banget yang ngebaca dan masih diingat oleh generasi muda. Itu judul novelnya itu 5 cm. Nah, sekarang kita kedatangan salah satu novelis dan juga scriptwriter dari beberapa film yang pernah booming dan sampai sekarang juga masih booming di Indonesia. Bersama kita dengan Kang Doni Dirgantoro. Assalamualaikum ya, Kang Doni. Malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam ya Selvi. Suatu kehormatan nih bisa mengundang Kang Doni di Forum Lingkar Pena Jakarta. Sebelumnya mungkin Kang Doni pernah mendengar Forum Lingkar Pena kan? Pernah dan udah lama ya. Forum Lingkar Pena tuh iya. Udah lama sekali. Ini nih senior lah. Sebenarnya ini kan yang ngebentuk Mbak Asmanadia sama Mbak Helvitiana Rosa. Tapi kita di cabangnya sekarang. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai ketua Forum Lingkar Pena dan banyak mengundang juga nih tamu-tamu di podcast. Salah satunya kemarin sudah mengundang salah satu scriptwriter yang tukang ojek pengkolan, terus penulis skenario untuk berbicara terkait literasi yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, langsung aja nih Kang Doni ya. Sebelumnya Kang Doni sehat ya? Sehat. Kegiatannya apa aja nih Kang selama 2 tahun pandemi ini Kang? Nulis. Ada buat film, buat novel, buat series. Nah, perjalanan Kang Doni sendiri nih sebelum menjadi seorang penulis itu kesibukannya apa sih Kang Doni? Kalau boleh tahu? Nulis itu ya hobi saya ya. Jadi sebelumnya saya karyawan bank, terus waduh. Ya jadi lebih senang nulis, jadi coba bikin novel dari pengalaman pribadi ya 5 cm itu. Ya awal mulai dari situ. Nah, ketertarikan Kang Doni sendiri kepada dunia tulis-menulis tuh disebabkan apa Kang? Apakah emang nulis itu sebagai apa ya? Kalau anak zaman sekarang tuh namanya healing. Kalau Kang Doni ini gimana? Kok bisa dari karyawan bank bisa suka nih sama menulis? Kan kita tahu imajinasi penulis tuh kan besar banget gitu. Nggak sembarangan orang lah ya bisa nulis, terutama nulis novel gitu. Itu gimana Kang? Ya awalnya senang nulis sih, hobi. Ya kalau mau dibilang awalnya memang senang banget nulis dan nggak bisa lepas dari menulis. Waktu jadi karyawan juga tetap menulis. Jadi ya ini tuh kecintaan saya aja. Jadi saya juga nggak bakal pensiun juga. Jadi kalau nggak nulis ya saya malah bisa stres. Iya, bener itu Kang. Gitu sih. Biasanya nulis juga bisa dijadiin sarana kita buat melampiaskan kegundahan kita gitu. Selama ini ya, memang genre yang Kang Doni tampilkan ini atau fiksi aja kah, atau ada non fiksi, atau pernah membuat puisi gitu, antologi atau gimana Kang? Awalnya tuh senang banget nulis puisi. Jadi kalau kamu nonton 5 cm atau baca novelnya ya itu ngeblend antara saya dan tongkrongan teman-teman saya. Kalau Zafran kan senang puisi seperti itu. Jadi awalnya saya nulis puisi gitu. Berarti bisa diartiin lama-lama ya. Bisa diartiin 5 cm itu salah satu
kepribadian Kang Doni yang salah satunya ditulis di 5 cm gitu. Atau gimana tuh Kang? Ya, Atau betul. ada bumbu-bumbunya sedikit? Ya itu penulis kan pasti penulis, apalagi penulis pemula pasti dia akan mencurahkan pengalaman pribadinya ya, sesimpel dan sesederhana itu kayak Bang Handre Irata atau Bang Puadi itu kan semuanya kan dari kisah nyata, pengalaman pribadi, dan 5 cm pun seperti itu dari pengalaman pribadi saya dan teman-teman tongkrongan gila. Jadi ya ini tongkrongan biar abadi, saya tulis dia jadi novel gitu. Dan ternyata diterima gitu. Udah kayak Pramudia ya. Apa namanya, pernah ada quotes dia, kalau ingin abadi maka menulislah ya. Berarti Kang Doni ini kayak mengimplementasikan apa yang dikatakan Pak Pramudia Anantatur. Ya mudah-mudahan walaupun belum sebesar dia lah, nggak ada apa-apanya saya mah. Udah gede banget Kang. Masalahnya kan gimana ya, 5 cm tuh novelnya terus bisa difilmkan, itu kan luar biasa. Maksudnya nggak semuanya penulis karyanya bisa difilmkan, itu nggak sebanyak itu Kang. Maksudnya Kang Doni itu kan udah novelis yang karyanya bestseller, habis itu langsung bisa difilmkan karyanya. Nggak semua penulis juga bisa merasakan itu sih gitu. Itu gimana sih Kang ceritanya bisa dari novel kemudian bisa difilmkan, itu perjalanannya seperti apa Kang? Saya tuh apa-apa ya sama ya pembaca saya ya, saya dekat sama pembaca saya. Jadi awal difilmkan itu pun awal dari email-email yang masuk ya, atau di DM Mas, kalau difilmkan gimana 5 cm? Oh iya bener juga ya. Ya jadi semuanya ya, semua ide dan macam-macam itu difilmkan dan lain-lain sebenarnya dari pembaca saya. Jadi saya tuh ada gara-gara pembaca saya sebenarnya. Nah itu benar-benar murni dari Mas, coba 5 cm difilmkan. Wah itu pasti susah banget. Terus saya tanya-tanya teman, dan memang nggak ada yang mau filmkan. Awal tuh saya akhirnya bikin storyline-nya, saya kasih bukunya ke PH, nggak ada yang mau filmkan 5 cm. Ya kenapa? Karena ya syutingnya di Mahameru, puncak tertinggi Jawa, dan belum pernah ada satu film pun yang syuting di sana. Jadi ya awal-awal itu 2006-2007 itu ditolak semua sama PH. Sampai sedikit putus asa juga nih, kayaknya nggak bakal difilmkan. Saya jawab email karena susah. Ada yang mau filmkan tapi karena 5 cm banyak yang baca ya, oh boleh nih kita filmkan, tapi nggak di Mahameru ya, diganti di mana gitu gunungnya. Sayanya yang nggak mau. Sampai akhirnya saya memutuskan buat apa? Sempat mau diganti, nggak di Semeru gitu ya? Iya, sama salah satu PH. Tapi sayanya nggak mau, karena nggak mungkin bisa, karena nggak otentik, nggak ada Ranu Kumbolonya, nggak ada puncak Mahamerunya gitu. Dan itu pasti fake nanti kalau orang lihat. Itu bukan Mahameru. Sampai akhirnya saya break dulu deh, agak putus asa juga. Lagi break gitu, tiba-tiba dari Soraya Film telepon, mereka mau filmkan 5 cm ya. Saya udah siap-siap kalau mau filmkan 5 cm harus di Mahameru, dan ternyata mereka mau gitu. Ya udah klop. Dan itu tahun 2008. Jadi filmnya baru keluar 2012. Jadi bikin filmnya aja 4 tahun 5 cm itu. Nah, sebelum ke filmnya itu Kang, novelnya itu Kang Doni itu penerbitnya itu penerbit mayor apa penerbit indie Kang? Kalau boleh tahu. 5 cm sama Gramedia. Grasindo, Gramedia Widya Sarana. Jadi langsung. Saya langsung ke Gramedia. Wah, mantep ya Kang. Nah itu pengerjaan novel 5 cm itu berapa lama Kang?
Kalau 5 cm yang pertama itu cuma 3 bulan ya. Wah, 3 masa bulan. sih Kang? Pakai ghostwriter ya? Ya itu Apa sendiri? Iya, cepet sendiri. banget novel 5 cm. Ih, keren ya. Karena itu lagi namanya lagi semangat banget ya. Jadi nulisnya juga senang. Jadi setiap hari dari jam 8 pagi sampai tengah malam setiap hari itu. Akhirnya selesai. Terus saya kan nggak punya koneksi ke mana-mana ya. Jadi Iya. saya cuma tahu kalau novel majalah buku tuh Gramedia kan. Dulu ada Oh majalah iya. Bobo, majalah Hai. Jadinya saya nyari telepon Gramedia. Dan dulu belum ada itu kan Email kali. 2005 ya 5 cm 1. Belum ada, ya ada email tapi kan belum ada kayak sekarang bisa Oh, cari Friendster kali ya akun Kang ya. Twitter, Instagramnya. Dulu masih nelfon 108. Berarti itu Jadi 108 itu kamu tahu nggak? Nggak tahu ya mungkin ya. enggak Kang. Zaman sekarang 108 itu nomor di Pager telepon kali ya? rumah tuh kalau Bukan. kita bukan kalau kita mau cari nomor telepon perusahaan itu Oh. kita ke 108. Dulu tuh itu. Hmm. Jadi saya nyari nomor telepon Gramedia, wah dapet tuh seneng banget. Ini nomor telepon Gramedia, pas saya telepon ternyata salah itu percetakannya. Jadinya akhirnya kan saya senang baca buku dan lain-lain. Saya coba cari-cari buku di kamar saya. Oh ya ini ternyata ada nomor teleponnya di belakang penerbitnya Gramedia Widya Sarana. Saya coba telepon. Ya saya bilang saya mau kirim naskah gitu. 5 cm judulnya. Oh ya udah dikirim aja. Tapi entah kenapa hati saya bilang nih kalau dikirim ntar nggak dibaca lagi. Akhirnya saya coba datang aja ke Palmerah, ke Gramedia. Berkali-kali datang ya, berkali-kali nggak ketemu orangnya, tapi setelah percobaan ketiga akhirnya ketemu editor, terus ya ditanya. Ini juga kalau teman-teman mau nulis, pertanyaan pertama pasti ini ceritanya tentang apa. Gitu. Nah di situ kita harus bisa jawab dengan clear. Saya bilang ini tongkrongan saya anak Jakarta. Suatu hari 17-an di Mahameru dan ini pengalaman pribadi saya. Nah dengan kata itu kayak editornya tertarik terus ya udah kita baca ya gitu. Oh, berarti Ya, langsung ketemu editor ya Kang ya? Iya langsung ketemu editor. Wah. Tapi itu ya jangan ditiru juga ya. Itu rada maksa. Karena saya udah berapa kali ngirim ke Gramedia nggak pernah dikirim balik email. teman-teman FLP ada sih beberapa yang udah di feedback balik, cuman ya itu sih banyak apa ya, lebih banyak yang ditolak ya kayaknya anak-anak FLP. Makanya sekarang banyak Karena kan memang ke independen. iya indie kan major, sekarang apa indie iya penerbit indie, kalau enggak ke ini. Kalau dari saya dari yang dari 2005 udah sama Gramedia ya. Sekarang tuh 2022 berarti berapa? 17 tahun sama mereka ya. Lama banget ya. Mereka tuh sebenarnya mencari naskah yang bagus karena setiap hari naskah masuk itu ya standarnya kurang aja. Jadi banyak kok ya kalau cerita kamu sederhana tetapi luar biasa, udah logline-nya menarik, pengalaman pribadi atau ini ceritanya tentang itu, kalau saya lihat nggak lama langsung diterbitin ya. Jadi sebenarnya balik lagi kontennya harus bagus, sesimpel itu sebenarnya. Iya Pak, betul. Mungkin jadi ya screening konten itu ya kamu kalau nulis ya kasih jiwa raga kamu ke situ. Iya benar Kang. Gitu kalau menurut saya sih. Berarti Kang Doni itu selain juga novelis juga kerja juga ya Kang? Itu ngaturnya gimana tuh Kang? Saya aja maksudnya ada deadline nih penerbit, deadline-nya minggu depan. Gak bakal enggak, bisa. Saya nggak kerja lain. Jadi waktu itu resign dari karyawan bank karena nggak cocok sama saya aja. Saya nggak bisa kerja kantoran dan ada orang yang bisa.
bukan berarti kerja kantoran buruk ya. Iya. Ada orang yang bisa kerja kantoran, ada orang yang nggak bisa kayak saya. Jadi saya rasa saya nggak bisa. Saya resign terus nyari kerjaan freelance. Di resign itu saya nulis novel, nulis 5 cm sambil masih kerja freelance gitu. Nah setelah ya terakhir saya kerja jadi karyawan terakhir 2003 2004 sampai sekarang kerjaan saya cuma nulis aja gitu. Kalau dilihat Kang Doni juga nulis beberapa scriptwriter ya Kang, skenario gitu Kang ya. Ya. Kayak pertama kali pengalamannya di 5 cm. Oh, berarti Kang Doni juga di tahap tulis skenario 5 cm itu ya Kang ya? Iya, saya nulis skenarionya. Film 5 cm itu saya nulis skenarionya. Nah, setelah itu iya. Terus mau tanya apa? Kalau misalnya ini kan novel nih Kang, kesulitannya itu diterjemahkan ke skenario tuh gimana sih Kang? Oh, karena ini kesulitannya beda kesulitannya ya, karena novel sama film itu bukan apple to apple. Itu apple to jeruk lah. yang satu harus dibaca kan, yang satu ditonton. Ya udah saya belajar bagaimana. Saya belajar skenario banget tuh di novel saya sendiri di 5 cm. Dan itu berat. Kenapa? Karena kalau orang lain mungkin bisa potong-potong adegannya ya dengan ini kan bukan karya gue sendiri, mungkin dia bilang gitu. Tapi kan 5 cm karya saya sendiri. Dan di situ benar-benar saya belajar, adegan ini nggak bisa, adegan ini nggak bisa masuk. Karena kenapa? 5 cm 380 halaman, sementara film itu kan ada software namanya Final Draft itu pagunya, polanya itu yang udah lama itu adalah 1 lembar 1 halaman itu 1 menit. Jadi kalau filmnya 2 jam misalnya itu sekitar 120-115 halaman. Jadi nggak mungkin lah 380 halaman dijadiin 120 atau 115 halaman kalau mau filmnya 2 jam. Seperti itu. Nah, jadi ya di 5 cm sih saya sangat belajar banget untuk nulis skenario gitu. Dan terpaksa harus potong adegan yang saya bikin sendiri kan. Iya. Gitu. Saya pernah baca tuh di 5 cm yang halaman 38 yang siapa Zafran kayak lagi nyanyi yang Tom Cruise ya, yang She Let You In Her Mouth, tapi nggak ada di scene yang Jerry Maguire. Nggak mungkin sih itu. Iya. Itu sih nggak mungkin ada karena harus bayar ke lagunya juga dan macam-macam. Tapi emang itu harus cari esensialnya dari 300 halaman jadi 120 halaman. Berarti banyak pelajaran juga ya Kang yang bisa diambil dari 5 cm nih buat Kang Doni sampai sekarang ini, sampai jadi seorang scriptwriter di film-film yang meledak ya, kayak Kapal Van der Wijk, Kang Doni juga ya? Ya. Terus itu juga saya yang nulis. Single itu ya, Raditya Dika. Raditya Dika juga. Ya itu bareng Iya itu bareng Dika nulisnya. Saya nonton tuh yang pertama sama yang kedua, aduh lucu banget. Yang kedua juga saya sih itu. Iya. Yang sama siapa namanya? YouTuber. Terus Supernova juga saya, Mbak Lestari. Sama Antologi Rasanya Mbak Ika juga saya, Mbak Ika. The Guys juga ya Kang? Kalau nggak salah ya? The Guys juga ya. The Guys juga. Berarti itu. Jadi sekarang saya nulis novel juga, nulis skrip juga. Berarti emang keahliannya tuh emang di fiksi banget ya Kang Doni ya? Saya nggak. Ya mungkin itu ya mungkin bikin cerita, storytelling.
bikin karakter. Ya memang mungkin itu senengnya saya aja sih, nggak di situ senengnya bikin karakter yang lucu, bikin penonton terhibur gitu. Kalau inspirasinya Kang Doni, saya. kalau inspirasinya Kang Doni itu dari mana sih Kang? Misalnya kayak yang ngebuat 5 cm kan tadi dari tongkrongan ya. Kalau misalnya kayak scriptwriter kayak gitu tuh, itu ada inspirasi tersendiri nggak sih Kang? Atau emang datang dari produsernya, maunya begini atau gimana tuh Kang? Kalau novel kan dari awal saya senengnya puisi ya. Ya jadi saya paling seneng tuh Khalil Gibran. Waduh, saya patah ya. Semuanya hampir saya baca. Sama ya gimana ya, saya tuh seneng komik-komik Indonesia. Kalau ditanya inspirasi ya Fujiko Fujio, saya paling seneng Doraemon. Atau Stephen Hillenburg itu yang kreatornya SpongeBob. saya seneng yang ringan-ringan gitu. Memang suka Doraemon, komiknya Kung Fu Boy. Ya pokoknya sesuatu yang buat saya kepuasannya itu Hamka kan pernah bilang di Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu penulis itu puasnya ketika bukunya dibaca orang. Ada orang yang ketawa, senyum, nangis, sedih gara-gara bukunya. Itu lebih dari segalanya. Ya memang seperti itu. Kalau saya tuh bukan penulis yang apa ya. Pokoknya saya seneng aja kalau buku saya dibaca. Karena itu sesuatu yang berharga banget ya, kita punya karya terus dibaca orang, wah itu kan luar biasa menurut saya ya. Kepuasan saya di situ. Tapi kadang-kadang kan Kang Doni, kalau misalnya kita nih menjadi penulis, inspirasinya tuh pengennya begini, tapi terkadang yang laku malah emang sebenarnya penulis-penulis yang menulis ya udah nothing tulus aja, menulis yang emang dia pernah rasain. Kayak misalnya Kang Doni ini nulis 5 cm kan tentunya menulisnya tuh karena rasa ingin enjoy aja, udah nulis tentang perjalanan Kang Doni segala macam. Nah kebanyakan nih penulis ini, penulis sekarang ya, terutama saya juga, itu menulis tapi nggak pernah merasakan apa yang kita tulis. Itu sebenarnya sah nggak sih Kang? Atau jadi malah ya karyanya udah standar gitu aja? Itu yang kedua. Kalau menurut saya, kalau nggak ada rasanya ngapain diterusin sih? Itu aja sih. Jadi nggak jujur ya kan? Ini bener-bener. Nah iya, dan satu yang susah itu adalah menggabungkan idealisme dan industri. Jadi, kalau nulis itu nggak boleh dua-duanya hilang, nggak boleh dua-duanya juga terlalu dominan. Saya coba cari irisannya, idealisme dan misalnya idealisme satu lingkaran sendiri, industri lingkaran sendiri kan tuh kita gabungin ada irisannya tuh. Nah itu saya coba cari di situ. Makanya 5 cm dia ngasih tahu gimana kita mengejar impian, nggak putus asa. Tapi saya ramu di depannya dengan komedi. Jadi sebenarnya kita punya tulisan apapun, kalau kita nggak bisa delivernya, kalau kita nggak bisa membuat orang membaca berkomunikasi dengan yang baca, itu sebenarnya sia-sia juga, karena delivering tulisan kita itu yang paling penting. Kita punya konsep sebagus apa, tapi kita nggak bisa deliver, kita nggak bisa komunikasi itu ke pembaca kita, ya memang nggak jadi apa-apa gitu. Kalau saya itu, jadi harus mencari irisan antara idealisme dan industri, dan itu sangat susah. Nyari irisan itu tuh sangat susah gitu. Betul banget tuh Kang. Emang penyakit penulis baru tuh begitu Kang. Jadi terlalu idealis, cuman nggak tahu nih pasar maunya apa, industri maunya apa. Jadinya ya udah. Iya. Mandek di situ aja. Gak apa-apa idealis kalau kamu emang mau berkaryanya untuk kamu sendiri. Ya, iya sih. Itu emang nggak apa-apa, dan
Tapi kalau ternyata itu diterima sama pasar itu bonus gitu. 5 cm pun begitu, tapi idealisme dari industri itu benar-benar harus dicari ya. Jadi satu bagian yang nggak bisa terpisahkan ya kalau saya dari awal nulis seperti itu. Jadi ya 5 cm bisa jutaan kopi dan sekarang cetakan ke 40 ya. 40. Menurut saya ya itu idealisme dari industri ada di situ ketemu. Walaupun isinya acak-acakan kan sebenarnya kayak orang ngeblok kan. Iya. Berarti emang harus bersinergi ya antara keduanya Kang ya, nggak bisa dipisahin. Cuman saya mau tanya nih Kang, sebagai seorang penulis yang mungkin ngerasain gimana nulis di buku cetak. Nah sekarang kan banyak nih Kang ya penulis-penulis yang udah beralih ke media digital, dan juga pembaca sekarang juga saya nggak tahu ya presentasinya berapa, tapi kebanyakan orang-orang tuh sekarang refer ke digital. Seperti terakhir pernah Badi Lestari ya, dia ngejual bukunya lewat secara digital gitu. Menurut Kang Doni buku cetak masih perlu nggak sih Kang? Atau ini udah ada transisi mau ke digital 100% nih Kang? Atau gimana? Kalau saya bicaranya jadi beralihnya ke data. E-book saya 5 cm ada e-booknya, ada cetak ya. Tetapi royalti dari e-book itu nggak ada apa-apanya dibanding royalti dari buku cetak. Iya. Jadi kalau misalnya royalti ya misalnya royalti buku cetak, ini gambaran aja ya, 200 juta gitu ya. Iya. Ya paling e-booknya saya cuma dapat 2 juta. Ya ampun. juta. Udah nggak ada. Jadi kalau saya ngelihatnya malah buku cetak ini masih dibeli. Jadi nggak ada ya, jadinya kan kalau itu kan kamu bilang tadi kamu nggak tahu persentasenya. Nah saya tahu karena saya tahu royalti saya dari buku cetak berapa, dari e-book berapa, itu ada, dan ya segitu tadi. Kalau dari cetak 200 juta, dari e-book paling cuma 2 juta, paling tinggi 5 juta gitu. Padahal royalti terbesar saya kalau dihitung persentasenya itu malah dari e-book karena nggak ada cetakannya kan. Gitu. Tapi dia nggak laku. Malah buku cetaknya yang laku. Iya. Tapi ya emang cetak, saya juga sih mendingan cetak sih. Maksudnya masih bisa ngerasain bau buku baru tuh kan enak banget tuh kan. Iya seperti itu. Kan nggak bisa ngerasain kalau digital. Emang sekarang habit orang-orang ya emang banyak yang harus menyesuaikan juga sih Kang ya di zaman seperti ini. Gitu. Ada e-booknya bisa langsung dibeli. Buku-buku saya ada e-booknya di Gramedia Online, dan royaltinya memang nggak seberapa dibanding buku cetaknya. Jauh sekali. Iya. Berarti ini kedepannya nih Kang Doni bakal ada novel apa lagi nih Kang? Atau ada karya apa lagi? Lagi nulis novel, terus lagi ada 4 film yang lagi jalan, yang lagi ditulis juga. Jadi ya masih terus nulis setiap hari. Ya gimana, orang seneng. Iya Kang, seneng dan menghasilkan dan bisa berkarya, bisa menghibur orang. Itu iya, karena itu kan saya seneng baca buku ya. Dulu sebelum punya buku sendiri tuh saya paling seneng duduk di kafe, beli minumannya 10.000, nongkrongnya 6 jam baca buku gitu, dan itu menyenangkan buat saya. Jadi ada recharge energi, kita bisa keliling dunia dengan buku. Nah itu buat saya. Pernah ngelihat ada orang di kafe baca 5 cm juga, jadinya seneng banget gitu. Terus kalau saya bikin film juga, saya sering datang ke bioskop sendiri, ngelihat reaksi orang-orang itu
itu berharga banget buat saya ngelihat 5 cm yang nonton ketawa. Nah itu saya berkarya buat itu sih, buat pembaca saya gitu, buat yang nonton film saya gitu. Kalau saya ya. Berarti emang harus enjoy ya Kang ya kalau melakukan sesuatu, jadi hasilnya juga maksimal ya. Kalau misalnya ya ada beberapa, termasuk saya baru pertama kali nulis maunya wah pasti bisa menghasilkan wah kalau berpikiran kayak gitu mulu mah apa namanya nggak tulus jadinya. Nggak bisa. Jadi gini, kalau menurut saya gini, kayak saya ini jangan ditiru juga ya, maksudnya ditiru resign terus nggak, maksudnya resign terus nekat bikin buku. Karena sebenarnya kalau saya lihat nulis itu sesuatu yang menyenangkan, dan siapa yang bilang kita harus punya satu pekerjaan aja di dunia ini, kan itu cuma dogma society ya. Iya betul. Kerjaan lu satu, enggak, kan kerjaan bisa 2, bisa 3. Kayak Mbak Ika Natasha kan dia masih kerja di Mandiri dulu. Iya. Andra Hirata masih kerja di Telkom. Sebenarnya begitu bisa kalau kamu sekarang punya kerjaan nih, terus kamu nulis pun, kalau bedah buku dan lain-lain biasanya weekend. Saya bisa selalu bilang seperti itu. Kalau ini hebat resign terus jadi penulis, enggak juga, emang saya enggak cocok jadi karyawan. Ada loh orang yang cocok dari jadi karyawan, dan jadi karyawan itu bukan sesuatu yang mudah loh, harus datang ke tempat yang sama 30 tahun. Jadi setiap orang itu menurut saya punya mata airnya masing-masing gitu. Dan ada juga sih Kang Doni, maksudnya ada juga penulis yang dari dulu tulis terus tapi enggak, ya maksudnya enggak, karyanya tuh ya kurang lah. Apa emang bukan jalannya di penulis atau gimana? Enggak, kalau memang pertanyaan seperti ini banyak sekali. Tapi itu tadi, idealisme ketemu industri, dan itu susah. Dan kadang udah mau sampai puncaknya ada yang nyerah. Saya pun pernah nyerah, tapi ya nggak apa-apa nyerah. Tapi ntar kalau balik lagi berarti nggak nyerah kan, balik lagi ke tulisannya gitu. Sama satu yang saya percaya, kalau kita nulis itu tulislah kebenaran, maksudnya write the truth. Jadi kita jangan mengada-ngada. Iya. Tulislah tentang manusia. Manusia itu nggak selamanya sempurna. Ya kayak di 5 cm itu semua tokoh-tokohnya itu kan off. Karena memang mereka, Riani kurang cantik apa ya, Ralini Syah ya, saya gambarin di 5 cm. Tapi ini ada orang makan Indomie dimintain kuahnya gitu. Tapi kalau di novel kok pakai kacamata ya Kang ya? Nah itu juga kita harus bisa melihat idealisme dan industrinya. Di novel, di komiknya kan nggak pernah ada komiknya pakai kacamata, tapi di film ada pakai kacamatanya sekali waktu dia baca chatnya Zafran. Nah kalau kita musingin hal-hal seperti itu, nanti bikin ribet sendiri. Iya sih. Kalau saya bekerja itu buat kemanusiaan, dan manusia itu perlu perlu hiburan, perlu sesuatu yang bikin mereka ketawa gitu. Makanya saya bikin film itu selalu yang menghibur. Saya suka komedi karena orang nonton film kalau udah di bioskop kan sama pacar, sama keluarga, masa kita mau bikin film yang berat atau apa. Mungkin nanti ada saatnya, tapi ya untuk sekarang saya maunya begitu. Dan tadi masalah idealisme dan industri itu, pada saat kamu bingung milih yang mana nih ya, ini gimana sih idealisme industri ini, gimana ketemu irisannya, baliknya kamu harus ke idealisme kamu, bukan ke industrinya. Ini menghasilkan nggak ya, nggak, kita nggak pernah tahu itu menghasilkan, itu udah tangan-tangan Tuhan lah. Tangan-tangan Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita tadi menulis tentang kebenaran, kejujuran, sesuatu yang bukan fake, ya, dan kita puas sama tulisan kita. Pada akhirnya kalau kita puas sama tulisan kita, ada orang yang nggak puas, ya memangnya kenapa gitu. Dan harus siap-siap kalau karya kamu udah kayak 5 cm, udah mega bestseller, yang suka banyak, yang nggak suka juga banyak. Itu sudah siap.
Karena saat buku dilempar ke pasaran, mereka beli pakai uangnya mereka boleh ngomong apa aja gitu. Jadi ini dunia yang menyenangkan buat saya sih, kalau kita menganggapnya ringan-ringan dan have fun sama cerita kita. Ya. Saya udah nulis dari 2005 sampai 2022 ini ya. Udah struggle gimana, misalnya di scriptwriter ini skillnya gimana, macam-macam. Itu kalau kita nggak fun kerjainnya nggak jadi. Kalau kita malah stres itu nggak jadi. Jadi harus fun, harus ringan, gembira lah, bahagia aja lah. Kalau lagi nulis tuh. Nah, gitu sih kalau Kang saya. Doni nih backgroundnya sebelum tadi kerja di bankir gitu, habis itu nulis, itu background sebelumnya tuh Kang Doni apakah jurusan filsafat atau sastra kah, atau gimana tuh? Saya atau ekonomi. pernah ikut lembaga-lembaga seni atau gimana? Enggak, saya ekonomi, manajemen, marketing. Marketingnya berarti bagus nih Kang Doni. Ya, ada beberapa yang diterapin lah, ilmu marketingnya. Salah satunya ya dekat sama pembacanya. Kamu kalau misalnya jadi penulis, kalau ada yang minta tanda tangan ya dikasih lah gitu loh. Karena kan mereka udah beli buku kamu, udah baca misalnya. Ya jangan sampai nggak mau tanda tangan, itu kan. Kalau saya ada beda buka atau talk show, pasti kalau talk show-nya 2 jam, pasti jadinya 3 jam, karena sejamnya saya tanda tangan semua yang datang kalau bawa buku saya itu. Ya itu gimana ya, itu kan luar biasa banget, udah dibaca, dia dibawa, minta tanda tangan, minta foto. Ya itu kan apa ya, berharga banget buat saya gitu. Berharga banget buat penulis gitu. Berarti bisa dibilang Kang Doni ini backgroundnya nggak ada background sastra gitu, otodidak aja gitu ya Kang? Iya, otodidak, dan mungkin karena saya senang baca buku kali ya. Buku apa aja saya baca, film apa aja saya tonton, terus ya senang komik juga. Ya mungkin gara-gara senang baca itu ya, jadinya ya kayak seperti ini. Jadi punya bahan bakar untuk storytelling tentang tulisan-tulisan kita gitu. Sampai sekarang pun masih buku apa aja saya baca gitu. Jadi penulis gitu selain juga nulis harus banyak baca juga ya kan, harus banyak referensi juga. Jangan maunya cuma nulis doang, tapi nggak mau ngebaca juga. Jadi kurang ada inspirasi. Iya itu, tapi tadi juga jangan sampai kalau tulisan kamu nggak ngerasa ya jangan diterusin. Iya, betul tuh Bang. Berhenti aja dulu. Tapi besok balik lagi. Nah, ini nih salah satu berhenti kan nggak apa-apa. Iya. Kalau besoknya balik lagi. Salah satu penyakit penulis pemula tuh kan pernah ngerasain block writer tuh, atau hilang writer block. Itu gimana tuh Kang kalau misalnya lagi nulis udah ketemu premisnya, udah ketemu jalur ceritanya tadi, kemudian ketemu writer block tuh, cara-caranya gimana dari Kang Doni? Pasti udah pernah kan ngalamin hal seperti itu? Bukan udah pernah lagi. Sering. Semakin kamu nulis itu writer block ya semakin banyak. Jadi jangan sampai bilang nanti kalau misalnya udah bertahun-tahun nulis sudah jago nggak ada writer block. Hah? Ada, dan makin banyak. Saya kirain kayak Terelie gitu udah nggak writer block gitu. Saya nggak tahu kalau Mas Darwis, saya nggak tahu dia punya writer block apa enggak. Kalau saya sih masih ada writer blocknya. Ya karena biasa aja, karena lama-lama kalau writer block terus jadi tahu nih lagi writer's block, ya udah. Kalau saya nggak nulis dulu, ngapain dulu kayak gitu. Ya pokoknya jangan serius-serius banget sih. Itu pekerjaan yang menyenangkan. Iya. Gitu. Kecuali kalau nulis buku undang-undang kali ya kan ya, baru serius. Ya tergantung moodnya sih. Kayak Mbak Di Lestari juga kadang-kadang serius, tapi
gimana dia berkomunikasinya kan sangat bagus. Walaupun karya-karyanya bisa dibilang menurut saya serius ya, tapi dia buku-bukunya bagus-bagus banget. Maksudnya cara berkomunikasi walaupun kita tulisannya berat atau apa, tapi kita punya rasa di tulisannya, bisa berkomunikasi dengan pembacanya. Ya itu bagus banget kalau udah begitu, karena bukan berarti saya yang paling bener ya kalau saya seneng nulis yang kocak-kocak atau komedi gitu. Ada loh yang seneng memang buku-buku yang serius dan berat, tapi kalau penulisnya bisa berkomunikasi dengan cara seperti itu ya kenapa enggak gitu. Betul. Memang penting banget. Memang harus ada apa ya, semacam strategi sih dalam menulis tuh. Jangan sampai kita tuh terkungkung mood doang, nanti udahlah nggak usah diselesaikan, tiba-tiba udah setahun aja. Sering banget tuh memang writer block, udah nggak bisa nulis lagi, jadinya nggak jadi. Sampai sekarang aja saya masih writer's block. Tadi sore saya nulis masih writer's block. Ya itu, tapi coba cari kegiatan yang positif. Ya ini aja saya habis nge-gym tadi, habis buka puasa saya nge-gym. Kalau saya udah bertahun-tahun nge-gym supaya kebanjiran endorfin kan, seneng gitu, jadi badan seger lagi. Terus kadang-kadang writer's blocknya pergi gitu. Jadi kalau merasa paling udah jago nulis gitu nggak ada writer's block, ya kalau saya aja masih writer's block gitu. Mungkin kalau Kang Doni bedanya nggak terlalu lama writer's blocknya, kalau yang lain bisa sampai berapa bulan ya. Kalau saya aja udah writer block sih, udah dah. Kembali lagi ke ini sih. Kembali lagi ke kalau orang nanya ya. Saya formulanya 3P. Ya ini saya ciptain buat saya sendiri. Pertama, P pertama tuh passion. Jadi harus tahu kenapa menulis. Kalau saya senang kalimat dari Nabi Muhammad tuh, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ya, jadi kalau saya passionnya begitu ya, walaupun writer's block, walaupun kesel atau apa ya, kalau tulisan ini bermanfaat, bikin orang senyum yang tadinya galau atau apa ya, jadinya passionnya balik lagi gitu. P yang kedua itu patience, harus sabar. Jadi nggak bisa nulis itu nggak sabar, karena ya teman-teman ini bakal nulis 200-300 halaman, kalau nggak sabar gimana caranya itu? Belum nanti di editor bolak-balik berapa kali itu. Seperti itu sih. Yang P yang ketiga itu perseverance, ya harus gigih. Nggak bisa ada writer's block terus cengeng ya. Ya balik. Ya oke, writer's block. Paling writer's block sehari lah. Besok balik lagi, harus balik lagi ke situ gitu. Dengan writer's block tuh sehari paling. Sehari ya Kang, kalau Kang Doni ya. Ya karena mungkin udah sering kali datang, lama-lama udah kenal, udah pergi gitu. Ya itu sih harus terus dilatih. Kalau nggak dilatih percuma, sama seperti semua pekerjaan ya, ada beratnya. Sama semuanya seperti itu. Tapi kalau ingat orang yang baca buku saya, jadi nulis lagi. Iya, betul kan. Inspirasinya banyak banget tuh dari buku 5 cm. Saya juga jadi jadi pengen naik gunung mulu. Pas buku itu meledak sama filmnya, udah berubah tuh jadinya. Style anak muda juga memang sangat menginspirasi sih untuk ya itu gara-gara yang baca juga minta bikin film. Iya. Nah, terakhir nih Kang Doni, apa pesan-pesan buat anggota FLP nih, khususnya nih para penulis, agar bisa produktif seperti Kang Doni dan bisa mengeluarkan karya-karya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat? Kalau saya nulis tuh yang selalu ingat, thinking about writing, worry about writing, talking about writing is not writing. Jadi kalau kamu terus pikir gimana caranya nulis, terus
worry about writing, kamu khawatir nih gimana nulis, terus kamu bicara tentang nulis bla bla bla, itu nggak akan ada tulisannya. Ya. Jadi itu bukan, kalau nulis tuh nulis aja sampai kamu seneng, sampai kamu seneng sendiri, sampai kamu mungkin kamu pernah ngerasain udah berapa paragraf atau berlembar-lembar kan, itu namanya magic hour tuh. Lah, kok ini tulisan gue bisa begini ya? Kan pasti sering tuh kayak gitu kalau sering nulis. Kok gue bisa nulis kayak gini? Nah, itu udah ketemu magic hour-nya gitu, ulangin lagi besok. Seperti itu. Sama ini motivasinya itu ya, materi ya. Ya kalau di Gramedia kan royaltinya 10% per buku. Jadi kalau sekarang buku saya 100.000, harganya saya dapat 10.000. Udah ngerti kan mungkin? Karpena. Iya. Nah, itu dijadiin motivasi juga, karena ya kita kalau nggak bisa hidup sehari-hari, gimana kita bisa terus nulis gitu tuh. Iya, betul. Kalau saya gitu, kita tuh nulis bukan buat uang, tapi kita nulis untuk bisa nulis lagi. Kita kalau kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari nggak tercukupi, kita mau apa nggak bisa, ya gimana kita bisa nulis gitu. Nah, misalnya dihitung royalti, misalnya 5 cm lah, 1 juta, 1,5 juta kopi, coba dikali 10.000, itu berapa? Maksud saya, itu bukan sesuatu pekerjaan yang biasa-biasa aja loh penghasilannya, gitu. Kalau bisa bestseller gitu, dan itu bisa jadi karir kedua kamu selain kantoran, kamu nulis, wah kan enak gitu. Ya, betul banget. Dapat dua-duanya gitu. Saya bisa ke mancanegara, bisa keluar negeri, semua gara-gara 5 cm. Saya bisa lihat kontrak sendiri dengan 12 digit, itu kan dari nulis gitu. Ya ini cuma motivasi ya, bukan flexing. Gak apa-apa Kang, flexing karya mah di sini mah bebas Kang. Karya mau flexing sebanyak-banyaknya juga gak apa-apa. Karya mah bisa melihat royalti udah puluhan digit, hasilnya kan ya seneng juga kan gitu. Ini cuma motivasi ya. Iya. Gitu. Jadi jangan diremehin juga pekerjaan penulis itu. Kamu tuh udah bisa berkarya, bisa berpenghasilan juga. Takutnya masih ada yang nganggap kalau penulis tuh bukan idaman calon mertua Kang. Makanya tadi saya selalu bilang kalau talk show dan bedah buku dan macam-macam, kan siapa yang ngelarang kamu punya 2 kerjaan? Saya selalu bilang gitu. Siapa yang ngelarang? Dogma-dogma dunia aja, society aja. Ya sekarang saya kerjanya 2, nulis novel, tulis skenario, juga ada beberapa bisnis. Ya emang ada yang ngelarang? Enggak kan? Kamu bisa kerja, terus kamu bisa nulis juga, kan enak dua-duanya. Yang penting manajemen waktu seperti ya Kang, sama profesionalitas manajemen kita waktu, ya. Manajemen keuangan, terus karena kan royalti 6 bulan sekali, kita nggak punya tiap bulan gitu. Gimana kita bisa investasi kemana, ke kita belajar investasi juga. Terus yang paling penting itu, kalau kamu punya buku, nanti itu royaltinya kan turunnya ke anak, ke keluarga. Kalau kamu udah nggak ada, itu kayak Hamka, itu kan royaltinya ke keluarganya. Kita Tenggelamnya Kapal Pandurwik itu beli bukunya ke keluarganya Hamka. Hamkanya Ustadz Hamkanya udah nggak ada, tapi karyanya masih terus abadi seperti itu. Itu juga ini memotivasi teman-teman untuk tulis. Kamu bukan punya buku, dan buku itu abadi. Wah, penting banget itu Kak. Bener-bener. Kalaupun hanya nyari materi mah bakal habis ya Kang. Kalau misalnya kita punya karya, bisa seumur itu. Iya, tapi kita juga butuh memenuhi kebutuhan sehari-hari supaya kita bisa tulis. Gitu. Bukan kita buat, ya kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, gimana kita bisa nulis terus? Iya, berkarya. Jadi kebutuhan material juga harus dipenuhi, idealisme juga harus bisa sejalan gitu ya Kang. Berarti harus seimbang gitu ya Kang. Ya, dan itu berat ya. Iya, betul. Bukan hal yang gampang, itu proses bertahun-tahun. Oke Kang Doni,
Jadi bukan instan. Iya, siap. Jadi itu juga yang paling penting, menulis tuh bukan instan. Pekerjaan instan ya Kang ya. Bukan pekerjaan yang instan. Jadi kalau mau instan bikin Indomie aja. Nah ini Kang, kalau misalnya anggota FLP ataupun masyarakat nih atau teman-teman yang pengen beli karya-karya Kang Doni ini bisa di mana nih Kang? Kayak buku. 5 cm masih ada di Gramedia. 5 cm terus sequelnya juga baru keluar kan. Terus yang novel kedua, terus kalau mau nonton film-film saya ada di Netflix. Oke. Atau di Disney Plus atau di itu ada semua kok. Yang berlangganan ya Kang ya. Punya. Kalau yang nggak berlangganan juga silakan aja nonton aja. Janganlah, harus menghargai karya penciptanya juga. Kan di situ nilai keberkahan kita juga Kang. Nah, kalau FLP diajarinya gitu Kang. Jangan beli yang bajakan. Sendiri aja lah. Jangan beli yang bajakan, jangan yang harus langsung ke yang karya originalnya. Nah itu ya, penting. Itu penting banget karena banyak banget bajakannya 5 cm, filmnya juga banyak banget. Tapi ya gimana, saya malah bangga udah dibajak gitu ya. Bisa mungkin teman-teman FLP beli karya originalnya dari Kang Doni yang masih ya, ada di minjem juga nggak apa-apa. media. 5 cm kalau mau baca minjem juga nggak apa-apa. Karena kebanyakan pada minjem. Iya sih. Saya waktu itu minjem Nggak apa-apa. waktu apa-apa. Karena kuliah waktu itu. Ingat banget. Iya, karena 5 cm itu pasti muter bukunya, dipinjem-pinjemin. Ya nggak apa-apa minjem buku, emang kenapa? Iya. Saya juga dulu kerjaannya minjem buku. Minjem buku kalau nggak punya uangnya. Siap Kang Doni, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, podcastnya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya nih Kang, menginspirasi banget. Ya. Nanti podcastnya akan segera dirilis dan langsung saya tag akunnya Kang Doni ya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Kang Doni. Sukses ya kamu ya. Ya, siap Kang Doni. Ya. Sukses juga buat Kang Doni dan karya-karyanya. Oke Kang Doni, mungkin segitu aja bincang-bincang kita di podcast FLP Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Terakhir, salam literasi. Terima kasih Kang Doni.